Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Mawan Saputra. Saya mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Haloleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah lingkungan pada suatu negara yang dimana populasi hewan kanguru 2 kali lebih banyak daripada populasi penduduknya. Penasaran dengan negara tersebut? Yuk saksikan video berikut. Australia adalah negara yang terletak di belahan bumi selatan, terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan banyak pulau kecil lainnya. Negara ini adalah yang terbesar ke-6 di dunia berdasarkan luas wilayah dan satu-satunya negara yang sekaligus merupakan sebuah benua. Luas dari negara Australia yaitu sekitar 7.692 juta kilometer persegi. Ibu kota negara ini yaitu Canberra, dan kota besar lainnya seperti Sydney, Melbourne, Sydney, Perth, dan Adelaide. Australia adalah negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil jika dibandingkan dengan luas wilayahnya yang sangat besar. Menurut data terbaru, jumlah penduduk Australia adalah sekitar 26 juta jiwa. Penduduk Australia tersebar tidak merata, dengan sebagian besar populasi terkonsentrasi di kawasan perkotaan di sepanjang pantai timur dan tenggara. Kota-kota terbesar di Australia seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide semua terletak di dekat atau di tepi pantai. Masalah lingkungan di Australia. Australia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa lengkap yang menakjubkan, namun menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Masalah ini timbul dari kombinasi perubahan iklim, aktivitas manusia, dan kebijakan yang kurang efektif dalam melindungi lingkungan. Berikut adalah beberapa masalah lingkungan utama yang dihadapi Australia. Yang pertama yaitu mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan iklim adalah masalah lingkungan yang paling mendesak di Australia. Negara ini mengalami peningkatan suhu rata-rata yang sangat signifikan yang menyebabkan berbagai dampak negatif. Kebakaran hutan. Musim panas yang semakin panas dan kering telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan. Kebakaran hutan besar seperti yang terjadi pada musim panas tahun 2019 sampai 2020 telah menghancurkan jutaan hektar lahan, membunuh miliaran hewan, dan merusak ekosistem. Yang kedua adalah kekeringan. Banyak bagian dari Australia, terutama di pedalaman, mengalami kekeringan yang parah. Ini mempengaruhi pertanian, pasokan air, dan kesejahteraan pedesaan. Selanjutnya yaitu mengenai naiknya permukaan laut. Kenaikan permukaan laut mengancam kawasan pesisir, mengakibatkan erosi pantai dan banjir yang lebih sering. Dan yang kedua, mengenai kerusakan terumbu karang. Great Barrier Reef, terumbu karang terbesar di dunia, menghadapi ancaman serius akibat pemanasan laut dan pencemaran. Pemutihan karang yang disebabkan oleh peningkatan suhu air laut telah merusak sebagian besar ekosistem ini. Selain itu, polusi dari aktivitas pertanian dan industri mengalir ke laut, menambah tekanan pada terumbu karang. Selanjutnya, hilangnya keanekaragaman hayati. Australia adalah rumah bagi banyak spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun, banyak dari spesies ini terancam punah akibat hilangnya habitat, perubahan iklim, dan invasi spesies asing. Deforestasi untuk pertanian dan pembangunan mengurangi habitat alami, sementara spesies asing seperti rubah dan kucing liar memangsa satwa asli. Selanjutnya, pengelolaan air yang buruk. Sumber daya air di Australia sangat terbatas dan pengolahan air yang buruk memperparah masalah ini. Sungai-sungai besar seperti Murray, Darling Basin mengalami penurunan kualitas air dan aliran air yang berkurang akibat penggunaan berlebihan untuk irigasi pertanian. Kekeringan yang sering terjadi juga membatasi pasokan air untuk penduduk dan ekosistem. Selanjutnya mengenai polusi.
Polusi udara dan air menjadi masalah serius di beberapa bagian Australia. Aktivitas industri, transportasi, dan pertanian menyumbang polusi udara yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan. Polusi air akibat limpasan pertanian, limbah industri, dan sampah plastik merusak ekosistem air tawar dan laut. Selanjutnya, deforestasi. Australia mengalami tingkat deforestasi yang tinggi, terutama di Queensland dan New South Wales. Pembukaan lahan untuk pertanian, peternakan, dan pembangunan akibat hilangnya habitat alami dan penurunan kualitas tanah. Deforestasi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang melalui pelepasan gas rumah kaca dari vegetasi yang terbakar atau busuk. Australia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah lingkungan yang dihadapinya. Berikut adalah beberapa langkah dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama, mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui perjanjian internasional, Australia adalah penandatangan perjanjian Paris yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Pemerintah Australia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26-28% dari tingkat tahun 2005 pada tahun 2030. Kemudian energi terbarukan. Pemerintah dan sektor swasta telah berinvestasi dalam proyek energi terbarukan seperti angin, matahari, dan energi hidro. Australia berusaha meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam total produksi energinya. Selanjutnya, kebijakan karbon. Beberapa negara bagian di Australia telah mengimplementasikan skema perdagangan emisi atau pajak karbon untuk mengurangi emisi dari sektor industri. Yang kedua, mengenai konservasi keanekaragaman hayati. Taman nasional dan kawasan lindung. Australia memiliki jaringan luas taman nasional dan kawasan lindung yang bertujuan untuk melindungi habitat dan spesies endemik. Contoh terkenal termasuk Taman Nasional Kakadu dan Great Barrier Reef Marine Park. Selanjutnya, program rehabilitasi habitat. Program-program seperti Bushcare dan Landcare melibatkan masyarakat dalam kegiatan restorasi habitat dan konservasi tanah. Selanjutnya, perlindungan spesies terancam. Ada berbagai inisiatif untuk melindungi spesies yang terancam punah, termasuk program penangkaran, pemantauan populasi, dan pengendalian predator invasif. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya air. Murray Darling Basin Plan ini adalah rencana komprehensif untuk mengelola sumber daya air di salah satu daerah aliran sungai terpenting di Australia. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekologi dan penggunaan manusia. Selanjutnya, irigasi yang efisien. Penerapan teknologi irigasi yang lebih efisien dan praktik pertanian yang hemat air untuk mengurangi konsumsi air dan meningkatkan keberlanjutan. Selanjutnya, pengurangan polusi. Yang pertama, pengelolaan limbah. Program daur ulang dan pengelolaan limbah padat telah diterapkan di banyak kota besar. Australia juga berupaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang. Kemudian, regulasi polusi udara. Penerapan standar emisi yang lebih ketat untuk kendaraan dan industri guna mengurangi polusi udara di kota-kota besar. Selanjutnya, adaptasi terhadap perubahan iklim.
Yang pertama, infrastruktur tahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrim seperti banjir dan kebakaran hutan untuk melindungi komunitas dan aset ekonomi. Yang kedua, pemantauan dan penelitian. Investasi dalam penelitian dan pemantauan perubahan iklim untuk memahami dampaknya dan mengembangkan strategi adaptasi yang efektif. Selanjutnya, reboisasi dan pengelolaan hutan. Yang pertama, proyek reboisasi, upaya penanaman pohon kembali di area yang telah mengalami deforestasi. Program seperti 20 million trees program bertujuan untuk menanam jutaan pohon di seluruh Australia. Selanjutnya, mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan. Penerapan praktek pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa penebangan hutan tidak merusak ekosistem dan fungsi ekologi. Yang selanjutnya, kesadaran dan pendidikan lingkungan. Yang pertama mengenai masalah ini yaitu kampanye kesadaran publik, kampanye pendidikan dan kesadaran publik untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah lingkungan dan pentingnya tindakan individu dalam melindungi lingkungan. Yang kedua, pendidikan lingkungan. Integrasi pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah untuk memberikan generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama regional. Australia bekerjasama dengan negara-negara tetangga di kawasan Pasifik untuk mengatasi isu-isu lingkungan regional seperti konservasi laut dan penanganan perubahan iklim. Yang berikutnya, bantuan internasional. Australia menyediakan bantuan teknis dan finansial kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim. Melalui berbagai upaya ini, Australia berusaha untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks dan memastikan keberlanjutan lingkungan untuk masa depan. Meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungannya.